bahwa orang yang benar-benar berpuasa sehingga mendapatkan pahala bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan celupan asma, sifat dan akhlak Allah, akan diampuni seluruh dosanya, bahkan dosa-dosanya di waktu-waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi mayamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Menjelang Ramadan sebelum ini, saya berbicara tentang bekal-bekal yang harus dipunyai oleh siapapun yang ingin masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan siap mengalap semua berkah yang Allah tebarkan di dalam bulan Ramadan. Tanpa terasa saat ini kita sudah mendekati akhir Ramadan. Mudah-mudahan Allah SWT menerima puasa Ramadan kita, amal-amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, dan menambal kekurangannya, bahkan melipat gandakan yang sedikit dari apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, sehingga menjadi penuh barakah dan tercatat sebagai amal-amal yang besar. Ya. Nah, pertanyaannya adalah begini, di dalam sharing saya sebelum ini, saya mengutip sebuah hadits yang sangat terkenal yang sudah saya coba jelaskan sebisanya di dalam sharing saya yang pertama itu, yaitu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ada yang menambahkan wa ma ta'akhkhar. Ini seolah-olah tambahan itu seperti tidak masuk akal, ya. Wong belum dijalani, belum tahu apa yang kita kerjakan nanti di masa yang akan datang, kok sudah ada jaminan bahwa dosanya akan diampuni. Ini kan aneh, ya. Nah, lepas dari apakah tambahan itu sahih, bisa diterima atau tidak, tapi sesungguhnya itu bukan tambahan yang sepenuhnya tidak masuk akal, gitu ya. Ada sebuah hadits lain, misalnya Allah SWT berkata tentang umur seseorang, siapa yang menggunakan sisa umurnya dalam kebaikan, niscaya Allah akan ampuni semua dosanya sebelumnya. Jadi katakanlah seperti saya, umur saya 65 tahun. Saya tidak tahu berapa tahun lagi saya masih hidup. Tapi Allah SWT, kalau saya manfaatkan sisa umur saya dengan sebaik-baiknya, Allah SWT akan ampuni yang mungkin hampir 50 tahun setelah saya baligh dan menjadi mukallaf, ya. Jadi inilah kedermawanan Allah SWT. Allah SWT memiliki sifat fadl, sifat karim. Allah SWT tidak berhitung dengan cara matematika biasa. Kalau kamu berbuat amal baik nilainya 5, saya kasih 5. Tidak. Berbuat baik 5 dilipat gandakan. Berdosa 5 tidak pasti diberi hukuman 5. Allah bisa meringankan atau bahkan menghapus sama sekali, karena salah satu sifat Allah SWT itu adalah mengampuni dosa seluruhnya. Nah, jika kita berpuasa Ramadan dengan imanan wa ihtisaban, sekadar untuk merefresh apa yang saya sampaikan sebelum Ramadan tahun ini, yang sekarang sedang kita jalani, saya mengatakan siapa yang berpuasa dengan iman, termasuk dengan kecintaan kepada Allah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Quran, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, rindu untuk bertemu Allah SWT, lalu bersikap ihtisab, memasrahkan persoalan pahalanya kepada Allah, yang di dalam hadits qudsi lain, dalam tafsir Ibn Arabi, difahami sebagai Allah sendirilah yang menjadi pahalanya. Artinya siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, dia akan dapat Allah sebagai imbalannya, dalam arti
bertemu dengan Allah SWT sebagai imbalan yang paling tinggi. Nah, jika orang sudah sampai kepada satu makom di mana dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bayangkan bahwa pertemuan itu pasti akan memberikan dampak yang lestari kepada orang itu. Mungkinkah orang yang telah bertemu dengan Allah, tentu bertemu itu maksudnya mengalami satu pengalaman keagamaan, pengalaman spiritual, merasakan kehadiran Allah SWT, apakah mungkin orang seperti itu akan tetap melakukan dosa-dosa, khususnya dosa besar, ya, dosa yang tidak langsung bisa diampuni itu biasanya adalah dosa besar, kabair. Kadang orang mengatakan syirik, meskipun ujungnya akan diampuni, tapi tidak langsung dihapus. Nah, orang-orang yang sudah merasakan kehadiran Allah, kalau kita pakai istilah Al-Quran juga, adalah orang yang sudah mendapatkan sibghahnya Allah. Orang yang sudah mendapatkan celupan Allah SWT. Jadi, kepribadian kita, diri kita, hati kita, semua wujud kita sudah dicelup dengan sifat-sifatnya Allah SWT. Orang seperti ini dapat diduga akan terhindar setidaknya dari dosa-dosa besar. Ya. Nah, jika memang orang yang bertemu Allah atau kita berpuasa dengan iman dan ihtisab sehingga kita bertemu dengan Allah SWT, mendapatkan sibghahnya Allah, celupannya Allah, bisa diduga bahwa orang itu akan menjadi seorang walinya Allah SWT, yakni sahabatnya Allah SWT. Yang di dalam sebuah hadits qudsi yang diriwayatkan di dalam sahih, bahwa para wali seperti ini, kata Allah SWT, aku akan menjadi matanya untuk melihat, telinganya untuk mendengar, tangannya untuk memegang, kakinya untuk berjalan. Artinya apa? Seluruh gerak-geriknya itu adalah tidak lain perpanjangan tangan dari kehendak Allah SWT. Pemahaman seperti ini yang bisa menjadikan tambahan hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar menjadi masuk akal, ya. Dan orang seperti ini nanti akan mengisi 11 bulan setelah Ramadan dengan amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga amal-amal ibadah mahdhah termasuk puasa-puasa sunnah, tapi orang yang sudah mendapatkan celupan Allah, dia akan menjadi orang yang belas asih, ya, orang yang menghormati ilmu. Dalam berbagai hadis Rasulullah misalnya mengatakan pahala mencari ilmu itu lebih besar dari pahala sholat dan puasa. Ya, tentu saja boleh kita tafsirkan itu puasa dan sholat sunnah. Ya, ada hadis lain lagi di mana Rasulullah mengatakan siapa yang berjalan dengan saudaranya yang punya hajat, punya kesulitan, punya kesusahan, dan menemani dia, mengupayakan menolong dia, kata Rasulullah, lebih baik, lebih besar pahalanya ketimbang iktikaf di masjidku. Ya, termasuk mungkin 10 hari iktikaf di bulan Ramadan. Hadis-hadis seperti ini banyak. Ada lagi hadis yang mengatakan bahwa pahala mendamaikan dua orang atau dua kelompok yang bertengkar itu lebih besar dari pahala sholat dan puasa. Ya. Nah, orang yang sudah mendapatkan celupan Allah SWT ini adalah orang yang insya Allah akan berakhlak dengan akhlak Allah sesuai dengan hadis Nabi, takhallaqu bi akhlaqillah, akan menjadi perpanjangan tangan Allah SWT sesuai dengan hadis qudsi tentang wali itu, dan akan mengisi 11 bulan setelah Ramadan dengan amal-amal yang menjadikan dia terhindar dari dosa, ya, atau terhapus dosanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Kalau berbuat buruk karena khilaf, lakukan perbuatan baik itu akan menghapus. Nah, orang yang sudah berpuasa secara iman dan ihtisab ini, insya Allah kalaupun berbuat dosa, amal baiknya akan menghapus dosa-dosanya. Sehingga menjadi masuk akal lah bahwa orang yang benar-benar berpuasa
sehingga mendapatkan pahala bertemu dengan Allah SWT, mendapatkan celupan asma, sifat, dan akhlak Allah, akan diampuni seluruh dosanya, bahkan dosa-dosanya di waktu-waktu yang akan datang. Semoga Allah SWT menganugerahi kita dengan puasa yang sejati, dan Allah mengampuni dosa kita yang telah lampau, dan mudah-mudahan juga memberi kita jalan agar dosa-dosa kita yang akan datang juga diampuni oleh Dia yang Maha Pengampun itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.